Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers Bunarif. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Rupanya momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80 ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para narapidana untuk mendapatkan remisi dan amnesti, tetapi juga dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming untuk menghindari pemakzulan. Manuver atau operasi politik Gibran itu dengan mudah terbaca ketika dia mengunjungi rumah pribadi mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 lalu. Dalih Gibran, dia mengantarkan undangan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 di Istana Presiden untuk Wakil Presiden Tri Sutrisno. Memang para mantan presiden dan wakil presiden ini selalu mendapat undangan khusus untuk hadir memperingati Hari Kemerdekaan RI di Istana. Tapi bahwa kemudian ada seorang wakil presiden secara khusus mengantarkan undangan untuk mantan wakil presiden, saya kira baru dilakukan oleh Gibran Rakabuming ini ya. Sulit untuk tidak mengaitkan dia mengirim undangan itu dengan manuvernya atau operasi politiknya untuk mengajuk hati Pak Tri yang menjadi tokoh paling senior dalam gerakan purnawirawan TNI mendesak pimpinan MPR, DPR, dan DPD itu memakzulkan Gibran. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dilaksanakan di istana, bukan istana wakil presiden. Jadi artinya yang menjadi tuan rumah itu adalah Presiden Prabowo. Seharusnya yang mengundang itu adalah presiden dan bukan wakil presiden. Kalau toh yang mengundang itu presiden, biasanya yang mengirimkan undangan itu yang bukan presiden langsung, tapi adalah Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan istana tahun ini total mengundang 16.000 tamu undangan. Itu yang dibagi dalam dua sesi ya. Sesi pertama itu dihadiri 80.000 orang, itu sesi pagi. Ya, ini seksi untuk kenaikan atau menaikkan bendera pusaka merah putih. Dan kemudian pada sore harinya 8.000 orang lagi itu diundang hadir untuk penurunan bendera. Dan ini dari 16.000 undangan itu yang itu selain para mantan presiden, wakil presiden, kemudian para petinggi negara, itu juga biasanya adalah diplomat perwakilan negara-negara sahabat. Tapi jumlah yang terbanyak itu adalah warga biasa yang diundang. Total untuk rakyat itu atau warga biasa itu mencapai 80% dari 16.000 undangan tadi. Jadi clear ya, yang mengundang ini adalah istana dan dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagai sopan santun Gibran ingin mengundang sendiri para wakil presiden pendahulunya, mengapa kok yang dia datangi hanya Pak Tri Sutrisno? Padahal saat ini selain Pak Tri kan masih ada 3 orang wakil presiden setidaknya yang masih hidup, ya ini Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian Wakil Presiden Budiono dan Ma'ruf Amin. Ini kalau Pak Yusuf Kala ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ya, karena 2 kali menjadi Wakil Presiden, kemudian Pak Budiono ke-11 dan Pak Ma'ruf Amin itu yang ke-13. Biasanya dalam momen-momen tertentu, keluarga almarhum Wakil Presiden Hamzahas itu juga diundang. Saya tidak menemukan unggahan Gibran yang ketika dia menemui dan mengantarkan undangan kepada mantan Wakil Presiden yang lain, apakah itu Yusuf Kala, kemudian Pak Budiono, dan juga Pak Ma'ruf Amin, maupun keluarga wakil presiden lain yang masih hidup seperti keluarganya Pak Hamzahas. Baik di akun media sosialnya Gibran maupun di channel Sekretariat Wapres maupun pemberitaan media kok nggak ketemu saya. Tolong saya dikoreksi ya kalau saya salah ini ya. Dari fakta itu tadi jelas terlihat sekali bahwa ada intensi khusus. Mengapa hanya Pak Tri Sutrisno yang didatangi dan secara khusus Gibran menyampaikan undangan untuk hadir di sana. Dan faktanya juga ketika para mantan presiden dan wakil presiden yang hadir secara khusus itu pada acara di Istana tanggal 17 Agustus hari Ahad itu kan Presiden Prabowo hari Ahad tadi ya, Presiden Prabowo itu secara khusus menemui dan berfoto bersama mereka. Ini sebelum peringatan upacara berlangsung. Jadi tuan rumahnya adalah Pak Prabowo, bukan Gibran Rakabuming. Di situ ada mantan Presiden SBY, kemudian ada mantan Presiden Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan mantan Yusuf Kala, Budiono, dan Ma'ruf Amin yang lainnya. Dan ini yang tidak hadir adalah Ibu Megawati karena dia memimpin sendiri upacara penaikan bendera pusaka itu di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Saya kira melihat fakta-fakta itu tidak sulit untuk tidak menilai bahwa itu merupakan manuver atau operasi politik Gibran meluluhkan hati mantan Wakil Presiden Sutrisno yang mendesak parlemen untuk memazulkannya. Apalagi beberapa hari sebelumnya, hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, secara mengejutkan Gibran itu juga mengunggah foto dia makan siang berdua dengan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Coba perhatikan sekuennya ya. Pertemuan tadi secara beruntun dengan Dasko hari Sabtu dan kemudian berikutnya tanggal 13-nya itu dengan Pak Tri Sutrisno hari ke-13 itu berarti hari Rabu ya. Jadi secara berurutan dan semuanya ini dibuat acaranya secara informal. Tapi ada yang sedikit janggal atau mengundang keheranan. Ini dalam konteksnya dengan Dasko ya. Mengapa justru Gibran yang merasa penting harus mengunggah momen yang hanya itu saya tanda petik ya makan siang itu. Kendati posisi pimpinan ini kan secara hierarkis sama-sama lembaga tinggi negara dengan Wapres. Namun secara politis posisi wakil presiden itu lebih tinggi ya dari wakil ketua DPR. Tapi dalam realitas politik, kita mesti mengakui Sufmi Dasko Ahmad ini sekarang memainkan peran politik sentral, baik sebagai Ketua Harian Partai Gerindra yang memimpin Kimples dan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Di Kimples, waktu pembentukan kabinet lalu, penyusunan kabinet, ini partai-partai politik yang ingin menyetor nama menteri dan wakil menterinya itu melalui Dasko. Dan sekarang sebagai wakil ketua DPR, ini posisi dia juga kelihatan lebih menonjol dibandingkan dengan ketua DPR, ya wakil ketuanya lebih menonjol dibandingkan ketua DPR, yakni Puan Maharani. Bahkan di kalangan para anggota DPR dia dipanggil sebagai ketua umum DPR RI. Ini bercanda untuk semacam pengakuan bahwa posisi dia yang sentral di DPR RI. Selain soal penyusunan kabinet, perannya yang penting dari Sufmi Dasko Ahmad dan sangat strategis setidaknya terlihat ketika Presiden mengajukan persetujuan DPR untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Pada waktu itu yang memimpin jumpa persnya itu Sufmi Dasko Ahmad. Dan di situ hadir juga ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan kemudian ada Mensesnek Prasetyo Hadi. Kedua-duanya adalah kader Partai Gerindra dan sejumlah pimpinan DPR lainnya. Puan tidak terlihat di situ hadir. Mungkin dalam hal ini karena ada faktor subjektif Hasto Kristianto yang diberikan amnesti. Mungkin seperti itu ya. Kenapa kemudian bukan Puan yang memimpin jumpa pers tapi malah Dasko. Tapi setidaknya melihat posisi Dasko kelihatan sekali kalau dia pegang peran sentral. Pertanyaannya mengapa bukan pimpinan DPR lain, bukan wakil ketua DPR yang lain kalau katakanlah Puan Maharani karena alasan fatsun politik bukan dia yang mengumumkan itu. Dalam konteks surat pemakzulan oleh para purnawirawan, Dasko juga lebih banyak memberikan penjelasan kepada media. Para purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno itu mengirim surat ke pimpinan MPR dan DPR serta DPD pada tanggal 2 Juni 2025 saat DPR sedang reses. Jadi nggak bisa langsung disampaikan kepada pimpinan DPR terutama ya. Para purnawirawan berharap surat itu setidaknya akan dibacakan pada saat paripurna DPR keempat pada tanggal 24 Juni yang merupakan pembukaan masa persidangan tahun 2024 tahun 2025. Namun saat itu Puan mengaku ketika dia belum menerima surat dari para purnawirawan itu ya karenanya pada saat pembukaan masa persidangan tahun 2024-2025 itu surat dari para purnawirawan itu tidak dibacakan. Dan kata Puan, katanya surat itu dia duga masih ada di tangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun seusai rapat paripurna, Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan menjelaskan bahwa surat tersebut itu kemungkinan akan dibacakan kalau tidak besok ya pekan depan. Ini konteksnya pada tanggal 24 Juni lalu ya, setelah rapat paripurna. Tapi hingga saat ini surat dari para purnawirawan itu belum juga dibacakan, apalagi dibahas ya. Para purnawirawan yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahrul Razi itu sampai sempat menggelar jumpa pers agar pimpinan parlemen, dalam hal ini MPR, DPR, dan DPD segera merespon surat tersebut. Namun hingga 2 bulan lebih surat itu sampai saat ini tidak kunjung dibacakan. Nampaknya memang belum ada kesepakatan di antara pimpinan parpol, terutama Gerindra dalam hal ini Presiden Prabowo, ya bagaimana menyikapi misalkan pemakzulan itu. Selain Prabowo, yang menjadi kunci pemakzulan itu adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Bila kedua tokoh itu sepakat, maka pemakzulan sebenarnya akan berjalan mulus. Sejumlah anggota DPR, saya mendengar dari mereka menyatakan sesungguhnya mereka mayoritas akan menyetujui jika MPR menggelar sidang istimewa untuk pemakzulan Gibran Rakabuming.
Namun mereka itu memang sampai sekarang itu belum sepakat siapa nama penggantinya gitu. Nanti dimaksudkan nggak cocok nama pengganti ya nggak jadi barang itu ya. Dari koalisi pemerintah di Kimples yang banyak disebut nama ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang bakal menggantikan Gibran Rakabuming. Sementara dari non koalisi pemerintah walaupun sekarang ini mendukung pemerintah juga tapi tidak masuk di pemerintahan ya nama Puan Maharani karena PDIP adalah partai terbesar di parlemen. Nah, ini kan spekulasi semacam ini kan sebenarnya juga muncul dari ribut-ribut tentang pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar yang membackingi soal apa dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran ini. Dan pada waktu itu kan seperti dikatakan oleh salah satu relawannya yakni Sylvester Matutina bahwa mereka ini katanya ingin memecah belah antara untuk memisahkan Prabowo dengan Gibran Rakabuming dengan tujuan menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden dengan anaknya. Siapa lagi yang orang besar terus punya dua anak yang berpotensi menggantikan Gibran kalau bukan AHY dan Puan Maharani. Tapi kelihatannya DPR itu nggak sepakat dua nama ini. Yang justru mengejutkan malah nama Sufmi Dasko katanya yang malah bisa lebih diterima oleh anggota DPR dari parpol lain, bahkan termasuk DPD. Tapi kan ini apa iya kemudian presidennya dari Gerindra dan kemudian wakil presidennya juga dari Gerindra karena ini prosesnya kan di DPR nantinya kalau pemakzulan itu ya presiden setelah DPR memutuskan pemakzulan presiden akan mengajukan nama dua orang nama dan nanti itu akan dipilih di MPR. Ini kita belum tahu kalau lewat waktu Pilpres kemarin ya Pak Prabowo berpasangan dengan kader Gerindra juga yang pada waktu maksud saya pada waktu itu adalah Sandiaga Uno yang masih menjadi kader Partai Gerindra. Tapi kalau pergantian di tengah jalan apa bisa semacam itu? Saya kira itu nanti di dinamika internal di parlemen. Nah, selain dinamika di parlemen soal pemakzulan ini dan siapa yang akan menggantikan Gibran, saya mendengar dari para purnawirawan dalam waktu dekat mereka ini akan kembali mengirim surat desakan pemakzulan dan mereka juga berencana melakukan audiensi dengan para pimpinan parlemen. Desakan dan audiensi itu menjadi lebih mendesak melihat manuver Gibran yang menemui Pak Tri Sutrisno. Kalau melihat video yang diunggah di channel Sekretariat Wapres, pertemuan Gibran dengan Pak Tri dan keluarganya itu berlangsung hangat ya. Gibran seperti biasa menunjukkan gestur hormat yang berlebihan lah ya. Sementara Pak Tri mengantarkan Gibran sampai halaman dan sempat menegur ajudan yang membiarkan Gibran lepas sepatu. Kok seperti mau masjid saja itu ya. Katanya yang sepatu yang harus dicopot itu di masjid kata Pak Tri itu. Enggak. Ini bukan masjid, tahu ya. Ini bukan masjid di rumah, nggak boleh buat satu. Manuver atau lebih tepatnya operasi politik Gibran ini pasti sangat diwaspadai oleh para purnawirawan. Mulai dari unggahan makan siang bersama Dasko, sampai kemudian dia mengunjungi Pak Tri dengan dalih mengantar undangan untuk menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di istana. Semuanya itu pasti dicermati oleh para purnawirawan ya. Sebagai tokoh yang sudah sepuh, ya seorang seperti Pak Tri itu biasanya gampang terenyuh dan luluh bila disowani oleh anak muda, apalagi gestur tubuhnya seperti Gibran itu. Tapi kan ini sejak awal mereka ini para purnawirawan, para senior ini kan tidak pernah membawa persoalan ini bukan sebagai soal personal. Ini adalah masalah masa depan negara dan bangsa Indonesia. Para purnawirawan ini selain melihat proses pencawapresan Gibran sampai kemudian dia terpilih menjadi wakil presiden itu kan cacat secara konstitusional, cacat moral ini ya. Karena kemudian banyak juga yang menyebut sebagai ini anak haram konstitusi. Belum lagi selain proses pelanggaran di Mahkamah Konstitusi itu juga kontroversi selama berlangsungnya proses pemilihan itu karena Jokowi memanfaatkan segala sumber daya kekuatan dia di pemerintahan itu baik dari sisi finansial, sisi anggaran yang sesuai bansos dan kemudian juga aparat penegak hukum dan juga ASN itu dikerahkan oleh Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Sementara setelah akhirnya dengan berbagai rekayasa dia menjadi wapres, ada kekhawatiran secara konstitusional ini dia akan menggantikan Presiden Prabowo di tengah jalan. Macam-macam alasannya ini kan undang-undang mengatur semacam itu, konstitusi mengatur itu karena alasan
berhalangan tetap, alasan sakit, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri, maka yang akan menjadi presiden ya Gibran Rakabuming. Dari sisi moral ya, itu pelanggaran konstitusi, kemudian juga jauh sebelumnya ada soal skandal Fufu Fafa, kemudian kuah kapasitas dan kuah intelektualitas. Para purnawirawan ini kan mereka ini adalah para sesepuh yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk negara ini, mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya dan mengantarkan Indonesia kini telah memasuki hari kemerdekaan yang ke-80, mereka pasti nggak bakal ikhlas menyerahkan kepemimpinan negara ini kepada seorang bocah seperti Gibran Rakabuming. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.